Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Laboratorium merupakan suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian, ataupun riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains yang termasuk kimia, fisika, dan biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium bisa berupa ruangan yang tertutup seperti kamar ataupun ruangan terbuka seperti kebun dan lain-lain. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Salah satu fungsi laboratorium yaitu untuk memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam keilmuan, sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba, maupun eksperimentasi dengan dukungan teknologi seperti yang sekarang kian maju. Eksperimen ini didasari pada masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat yang harus dipecahkan agar menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan publik. Permasalahan yang banyak terjadi seperti menentukan identitas korban kecelakaan dalam suatu insiden ataupun korban bencana alam, pelaku tindak kriminal, dan kandungan jenis organisme pada suatu produk pangan yang bisa berupa tanaman maupun hewan. Setelah dilakukan riset lebih lanjut, ternyata ada teknologi yang dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu teknologi analisis DNA. Analisis DNA merupakan proses identifikasi, pemahaman, dan evaluasi struktur molekuler DNA untuk mengungkap informasi genetik termasuk urutan asam nukleat. Ini dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti penelitian genetika, diagnostik medis, dan kriminal forensik. Teknik analisis DNA ini melibatkan pemisahan, amplifikasi, dan sequencing fragmen DNA untuk memahami pola unik yang membentuk genom individu. Jadi, laboratorium analisis DNA ini merupakan tempat untuk melakukan pengujian ataupun pengecekan DNA melalui beberapa metode seperti isolasi DNA, elektroforesis, dan PCR atau polymerase chain reaction. Nah, pada contoh kali ini akan berfokus pada metode-metode analisis DNA pada suatu organisme yaitu tanaman yang meliputi tentang isolasi DNA, elektroforesis, dan PCR atau polymerase chain reaction. Karena tanaman banyak sekali digunakan dalam kehidupan manusia. Isolasi DNA merupakan teknik dasar dari bioteknologi dan biomolekuler yang harus dikuasai di laboratorium. Isolasi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA dari partikel-partikel lainnya seperti lipid, protein, polisakarida, dan zat lainnya. Isolasi DNA berguna untuk beberapa analisis molekuler dan rekayasa genetika seperti genome editing, transformasi, dan PCR. Banyak sekali metode isolasi DNA yang digunakan, akan tetapi pada dasarnya tahapan dari isolasi DNA pada semua bahan dan semua metode adalah sama, yakni lisis sel atau jaringan yang efektif, denaturasi kompleks nukleoprotein, dan inaktivasi nuklease. Proses isolasi DNA sangat jarang dilakukan pada suatu tanaman. Contohnya saja informasi genetik mengenai jeruk Indonesia yang sangat masih kurang karena banyaknya varietas jeruk yang belum diketahui genomnya. Metode Doyle and Doyle yang ditemukan dapat digunakan untuk sampel dengan ukuran besar pada tanaman-tanaman yang berbeda, termasuk pada tanaman monokotil dan dikotil. Setil trimetil ammonium bromide atau CTAB merupakan metode yang umum digunakan dalam ekstraksi DNA genom tanaman yang banyak mengandung polisakarida dan senyawa polifenol. Penggunaan buffer CTAB sebagai pengganti nitrogen cair untuk ekstraksi dapat menghasilkan produk DNA yang berkualitas. Pada contoh kali ini yaitu mengisolasi DNA dari daun jeruk bali menggunakan CTAB. Masuk ke proses yang pertama yaitu sebanyak 0,4 gram daun jeruk bali merah yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam mortar. Sampel daun digerus di atas mortar dan pestle yang di bawahnya diberi gel ice. Yang kedua, kemudian sebanyak 4 ml CTAB ditambahkan secara bertahap ke dalam sampel menggunakan mikropipet. Yang ketiga, sebanyak 500 mikroliter sampel yang telah dicampur CTAB dimasukkan ke dalam tube. Yang keempat, inkubasi sampel selama 1 jam dan sampel dibolak-balik 3 kali setiap 10 menit.
Yang kelima dan yang keenam yaitu sampel yang setelah diinkubasi ditambahkan CIA dengan konsentrasi 24:1 sebanyak 500 mikroliter. Yang ketujuh kemudian sampel di vortex selama 1 menit dan yang ke-8 dilanjutkan dengan sentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 10 menit. Yang ke-9 yaitu adalah hasil sentrifugasi di mana membentuk 3 lapis. Lapisan yang paling bawah berwarna hijau tua, lapisan tengah berwarna hijau muda, dan lapisan atas berwarna kuning bening. Selanjutnya yang ke-10, lapisan yang paling atas atau supernatan diambil digunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam tub baru. Supernatan ditambahkan dengan isopropanol dingin sebanyak 500 mikroliter untuk presipitasi DNA. Selanjutnya sampel diinkubasi dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya setelah diinkubasi, sampel kembali disentrifugasi kembali dengan kecepatan 5000 rpm selama 10 menit, di mana akan mendapatkan hasil sentrifugasi berupa pelet dan supernatan. Selanjutnya yang bagian atas tersebut merupakan supernatan, yang di bagian bawah merupakan pelet. Supernatan dibuang dan sisakan pelet di dalam tub dan dikering anginkan. Setelah dikering anginkan, kemudian sampel ditambah dengan buffer TE sebanyak 250 mikroliter, sodium asetat sebanyak 20 mikroliter, dan etanol absolut sebanyak 500 mikroliter. Selanjutnya inkubasi selama 30 menit pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya sampel disentrifugasi kembali dengan kecepatan 8000 rpm selama 10 menit. Supernatan hasil sentrifugasi dibuangkan sisakan pelet dalam tub. Lalu sampel dikering anginkan selama 10 menit. Dan sampel ditambah dengan alkohol 70% sebanyak 200 mikroliter ke dalam tub, lalu tunggu selama 5 menit agar kontaminan hilang. Alkohol pada tub dibuang dan pelet dikering anginkan kembali. Sampel DNA ditambahkan buffer TE 50 mikroliter dan simpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan teknik untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan atas ukuran atau berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Gel yang biasa digunakan adalah agarosa. Tahapan elektroforesis biasanya digunakan untuk melihat kuantitas dan kualitas DNA total. Alat dan bahan yang digunakan dalam elektroforesis adalah set elektroforesis yang terdiri dari wadah, gel elektroforesis, dan sumber arus listrik. Gel yang umum digunakan dalam elektroforesis ini adalah gel agarosa yang untuk DNA ukuran besar dan gel poliakrilamid untuk DNA yang berukuran kecil. Pada gel elektroforesis akan dibuat sumur untuk meletakkan sampel DNA-nya. Pada sumur pertama diletakkan DNA marker yaitu DNA yang sudah diketahui ukurannya. Selanjutnya bahan yang pertama yang digunakan yaitu larutan buffer. Digunakan untuk mempertahankan pH selama elektroforesis. Yang kedua adalah loading dye, digunakan untuk memperberat bagi DNA sehingga DNA tidak keluar dari sumuran. Ketiga ada ETBR atau ethidium bromide, yang dimana akan menyisip di sela-sela basa nukleotida DNA sehingga pita DNA akan nampak berwarna di bawah sinar UV. Proses yang pertama yaitu menyiapkan set elektroforesis, yaitu gel elektroforesis dan larutan buffer. Yang kedua yaitu masukkan larutan marker ke dalam sumuran marker menggunakan mikropipet atau DNA marker yang digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen hasil PCR. Bisa teman-teman melihat itu pada lingkaran merah, di sanalah larutan marker dimasukkan menggunakan mikropipet. Selanjutnya yaitu sampel-sampel DNA dicampur dengan loading dye sebagai pemberat agar DNA tidak keluar dari sumuran. Yang selanjutnya, campuran sampel DNA dan loading dye tersebut dimasukkan ke dalam sumuran sampel dengan menggunakan mikropipet. Teman-teman bisa melihat itu di lingkaran merah, di sanalah sampel DNA yang dicampur loading dye tadi dimasukkan. Selanjutnya, untuk membuat DNA bermigrasi, sambungkan kabel di katoda dan anoda dengan sumber listrik atau dengan adanya sumber listrik ini, sampel akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif karena DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif. Dan biasanya DNA yang memiliki ukuran lebih kecil akan cepat bermigrasi dibandingkan DNA yang memiliki ukuran yang lebih besar. Selanjutnya yaitu visualisasi fragmen DNA dengan merendam gel elektroforesis pada ETBR. ETBR akan berikatan dengan DNA-nya saja, karena ETBR merupakan mutagen yang menyisip di antara pita DNA. Dan untuk melihat hasil DNA dapat dilihat pada di bawah sinar UV. Nah, proses yang terakhir adalah PCR atau polymerase chain reaction. Adalah suatu metode enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Pada proses PCR ini diperlukan beberapa komponen utama yaitu DNA cetakan,
oligonukleotida primer, deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, enzim DNA polimerase, dan komponen pendukung lainnya adalah senyawa buffer. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklus, sebuah mesin yang dimiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk tiap tahapan reaksi. Nah, pada PCR ini ada 3 tahapan penting dalam proses PCR yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung secara cepat. Yang pertama ada denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awalnya dilakukan sebelum enzim Taq polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Dan hal ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua, ada proses annealing atau penempelan primer. Annealing atau penempelan primer yang memiliki kriteria umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa dengan mengandung 50-60% G plus C. Dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sequence DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplement, karena hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR ada berkisar 30-45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah 36 derajat Celcius sampai dengan 72 Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Dan metode yang terakhir yaitu pemanjangan primer atau elongasi. Selama tahap ini, Taq polimerase memulai aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari ujung 3 dengan kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius dengan diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basa, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap memperpanjang primer ini. Dan biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap yang diperpanjang sampai dengan 5 menit. Sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA untai ganda. Teman-teman bisa melihat pada layar, itu merupakan proses dari PCR. Nah, proses-proses tersebut sangat penting dilakukan dalam proses PCR. Nah, penjelasan-penjelasan tadi itu merupakan teknik atau metode yang umum dilakukan pada analisis DNA tingkat laboratorium. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa mencari sumber yang sangat akurat di media sosial lainnya.